MU si Raja imbang. Manchester United hanya bisa bermain imbang 0-0 dalam kunjungan ke markas Crystal Palace pada duel lanjutan Premier League 2020-2021 pada Kamis 4 Maret 2021. Torehan 1 poin tidak cukup bagus untuk pasukan Ole Gunnar Solskjaer. MU kembali menunjukkan masalah yang sama seperti dahulu. Mereka dominan membawa bola tapi kesulitan menciptakan peluang. Terlebih kali ini pertahanan Palace sangat rapi. Hasil imbang ini pun terbilang buruk bagi MU. Sebelumnya mereka juga bermain imbang 0-0 dengan Chelsea. Dan jika diperpanjang lagi sampai duel kontra Real Sociedad di Liga Eropa, berarti 3 pertandingan terakhir MU berakhir dengan skor 0-0. Nahasnya hasil imbang ini pun lebih buruk lagi karena tambahan 1 poin tidak cukup untuk memangkas jarak dari Manchester City yang unggul terlalu jauh. MU telah meraih total 9 hasil imbang di Premier League musim ini. 6 diantaranya pun berakhir dengan skor 0-0. Terbanyak di antara tim-tim lain di Premier League musim ini. Menurut Opta, 6 hasil imbang 0-0 musim ini sudah menyamai catatan tertinggi MU sebelumnya di musim 2004-2005 dan 2016-2017. Setidaknya torehan tak terkalahkan MU tetap terjaga. Namun imbang tidak akan cukup jika mereka ingin menantang Man City dalam pemburuan gelar Premier League di sisa musim. Rapor pemain MU saat ditahan imbang Palace, Fernandes ampas, Rashford, sudahlah. Manchester United lagi-lagi mendapatkan hasil yang kurang baik di ajang EPL. Bertandang ke Selhurst Park, Setan Merah ditahan imbang tuan rumah Crystal Palace dengan skor 0-0. Pada laga ini Solskjaer membuat beberapa perubahan di skuadnya. Ada Dean Henderson, Eric Bailly, dan Nemanja Matic yang menjadi starter di laga kali ini. Sejak awal United memang tampil menekan, mereka mendominasi penguasaan bola, namun gagal untuk memaksimalkannya sehingga pertandingan berakhir tanpa gol. Memang pada laga ini sejumlah pemain Manchester United tampil mengecewakan, terutama mereka yang bermain di lini serang. Berikut bola.net sajikan rapor para pemain Manchester United saat pertandingan melawan Palace dini hari tadi. Semenjak bergabung dengan Manchester United, laga ini mungkin bisa dikatakan penampilan terburuk Bruno Fernandes. Sang playmaker kesulitan untuk mengalirkan bola ke lini serang MU. Ia tidak membuat satupun peluang berbahaya dan ia tercatat tidak melepaskan satupun tembakan di laga ini. Mungkin dia butuh istirahat. Lagi-lagi Marcus Rashford tampil mengecewakan di lini serang Manchester United. Ia sering sesekali kehilangan bola di kotak penalti lawan. Umpan-umpannya tidak ada yang akurat dan ia hanya melepaskan 1 tembakan di laga ini. Solskjaer akan jaga Bruno Fernandes bela timnas Portugal di kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengisyaratkan melarang Bruno Fernandes membela timnas Portugal di kualifikasi Piala Dunia 2022 pada akhir Maret 2021. Adanya pembatasan perjalanan yang ditetapkan pemerintah Inggris membuat Solskjaer memikirkan hal ini. Berdasarkan aturan FIFA, klub sendiri memiliki hak untuk mencegah seorang pemain berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Dunia bersama tim nasionalnya. Adanya pandemi COVID-19 di seluruh dunia membuat FIFA melonggarkan aturan ini. Lebih lanjut, pemerintah Inggris telah membuat aturan baru terkait pembatasan perjalanan. Aturan tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang datang dari negara dalam daftar merah harus menjalani karantina selama 10 hari. Karena itu, jika Solskjaer melepas Fernandes tampil bersama timnas Portugal, maka ia akan kehilangan pemain kuncinya tersebut. Apalagi setelah jeda internasional tersebut, Man United akan menjalani pertandingan penting. Kami belum duduk dan membuat keputusan yang tepat tentang itu. Tetapi tidak masuk akal jika Anda kehilangan pemain Anda selama 10 hari karena harus isolasi. Ungkap Solskjaer mengutip dari Gol Kamis 4 Maret 2021. Kami membayar para pemain dan dari apa yang saya mengerti FIFA telah memberikan aturan bahwa mereka tidak harus dilepas. Tambahnya. Jadi saya pikir itu akan menjadi keputusan yang sulit untuk membiarkan mereka pergi dan bermain di negara-negara daftar merah. Lanjutnya. Cekcok panas Marcus Rashford dan Harry Maguire. Tutup mulutmu. Momen panas terjadi antara Marcus Rashford dan Harry Maguire
pada laga Manchester United melawan Crystal Palace. Keduanya saling teriak dengan kata-kata yang cukup kasar. Manchester United berjumpa Crystal Palace pada laga pekan ke-29 Premier League, Kamis 4 Maret 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada duel di Selhurst Park itu, kedua tim harus puas bermain dengan skor imbang 0-0. Bagi United ini adalah hasil imbang ketika beruntun yang mereka dapatkan. Semuanya berakhir dengan skor imbang 0-0. Setan Merah pun kini tertinggal 14 poin dari Manchester City di klasemen Premier League. Laga melawan Palace berjalan cukup sulit bagi United. Mereka tidak banyak mendapat peluang untuk mencetak gol. United hanya melepas satu shot on target dari 11 upaya yang dilakukan sepanjang laga. Situasi itu rupanya membuat para pemain United frustasi. Dikutip dari Talksport, sebuah cekcok terjadi antara Marcus Rashford dan Harry Maguire. Kedua tim saling bertukar kata-kata kasar. Maguire mengingatkan Rashford untuk menjaga posisinya ketika dia hendak melepas umpan. Tetap di posisi onside, sialan, kata Maguire. Rashford kemudian menerima bola dalam posisi offside. Rashford pun tidak terima dengan teriakan Maguire dan segera membalasnya dengan keras. Tutup mulutmu sialan, kata pemain berusia 23 tahun tersebut. Inter Milan kesulitan bayar utang 861 miliar ke Manchester United. Sebuah kabar kurang baik datang dari Inter Milan. Klub Italia itu diberitakan mengalami kesulitan untuk membayar utang ke Manchester United untuk transfer Romelu Lukaku. Seperti yang sudah diketahui, per tahun 2019 kemarin, Inter Milan membuat transfer besar. Mereka resmi mendatangkan Romelu Lukaku dari Manchester United dengan mahar transfer sebesar 75 euro. Pada saat itu, Inter mengajukan skema pembayaran cicilan. Mereka membayar sejumlah uang muka dan membayar sisanya secara dicicil. Corriere dello Sport mengklaim bahwa Inter Milan saat ini mengalami masalah. Mereka tidak sanggup membayar sisa cicilan ke Manchester United. Menurut laporan tersebut, Inter Milan masih memiliki hutang yang besar ke Manchester United. Menurut laporan tersebut, Inter baru membayar 25 juta euro dari total mahar transfer Lukaku yang bernilai 75 juta euro. Namun saat ini mereka mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban mereka itu. Hal ini tidak terlepas dari Shining Group yang dikabarkan akan menarik investasi dari Inter, sehingga mereka mengalami kesulitan keuangan untuk membayar sisa kewajiban mereka itu.